Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Navalis dari unit Bimba Pondok Safari akan menjawab pertanyaan dari tugas hari kedua, yaitu yang A, jawablah pertanyaan mengenai metode individual sistem berikut ini. Yang pertama, apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Bahwa pendekatan secara individual system terhadap anak adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk proses belajar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Kita akan tahu karakter anak dan kesukaan anak. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Yaitu peran guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi mampu menumbuhkan dan merangsang semua potensi yang terdapat pada siswanya. Kalau dengan muridnya, yaitu subjek, berarti harus fokus terhadap perhatian gurunya. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual secara dengan klasikal sistem? Individual sistem pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Sedangkan klasikal sistem, semua anak pada saat yang mendapatkan materi yang sama. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan fun learning. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tumbuh minat baca. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Yaitu anak akan jenuh dan cepat bosan. Yang yang B, jawabannya pertanyaannya metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Kemampuan guru dalam memvariasikan kegiatan belajar di dalam kelas. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak cenderung cepat bosan dan jenuh. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memotivasikan kepada belajar? Kegiatan belajar agar anak tidak cepat bosan dan jenuh. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 1. Kognitif, kedua efektif, ketiga psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Belajar matematika dan membaca. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Bernyanyi, berdongeng, juga bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Menulis dan mewarnai. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Ya, dengan cara fun learning. Yang ke-C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Ketika seorang anak sudah tumbuh minat belajar, maka ia akan senang dan mau belajar kapan saja, di mana saja, tanpa merasakan terpaksa atau dipaksa. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan. Anak akan mau mengulangi kegiatan kembali belajarnya kapanpun, dimanapun. Semakin banyak mengulang dan latihan, maka anak semakin mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan law of readiness? Hukum kesiapan. Jika anak mampu dan siap, maka kegiatan apapun yang dilakukan akan terasa menyenangkan. Terima kasih.